ini jadi susah lagi. Ada satu lagu Protestan, tapi jadi lagu semua orang Kristen karena lagu. Dari kantor pajak, saya mau kasih seminar untuk 400 pendeta di Cianjur mengenai NPWP. Kalau saudara tahu pejabat pajak atau siapapun yang tahu, ya, saya sudah minta tolong ke Bandung, sekretaris, tapi anggota jemaatnya bilang hanya bisa hari Sabtu. Hari Sabtu kan susah pendeta-pendeta. Ini ada berita juga dari satu pendeta boncengan sama satu istri pendeta tabraknya kereta api. Nah, istri pendeta langsung berangkat yang Maha Kuasa, si pendetanya ini lagi koma aja terus, mau dititikin terus aja koma. Kita ini banyak masalah ya, banyak masalah, tetapi di mana banyak masalah Tuhan juga memberi banyak jawaban. Amin. Kalau saudara kenal ada
minta bantuan untuk memberi penataran, pengetahuan bagaimana NPWP itu, apakah harus bagaimana, apakah pendeta itu bebas pajak, apakah segala benda yang dibeli harus dilaporkan dan sebagainya. Tolong beritahu saya, karena pada tanggal 11 Februari kita se-Jawa Barat yang mereka nggak tahu apa-apa, nanti kalau dipajak apa gitu gimana ya. Jadi tolong beritahu sama saya kalau sudah punya sahabat atau kenalan tukang pajak yang mau memberikan penataran di Cianjur. Saya udah berdiri atas firman Allah, bayar kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, pajak. Bayar kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Ya. Mari kita kembali membaca Filipi pasalnya yang keempat. Sudah ada, dapat semua, bilang amin. Amin. Dan kita akan membaca mulai ayatnya yang kedua. Euodia kunasehati dan Sintise kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sampai situ. Kembali saya beritahu kepada saudara bahwa surat Filipi adalah surat yang sangat positif di dalam perjanjian baru, sama dengan kitab Yosua dalam perjanjian lama. Ketika saudara mendapatkan kesulitan, persoalan, permasalahan, ingin mendapatkan penghiburan, kekuatan, bacalah kitab Yosua atau surat Filipi. Dia akan memberikan kepada saudara input yang baik, memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Ayat kedua, dia menyebut dua orang wanita Rasul Paulus ini. Setelah nanti kita akan lihat, dia juga sebut beberapa nama pria, tetapi yang diutamakan dia sebut nama wanita lebih dahulu, yaitu Euodia dan Sintise. Ya. Kunasehati supaya ia sehati dan sepikir. Kita melihat dua nama ini menjadi satu gambaran yang baik sekali. Sintise, bahasa Indonesia dipakai kata begitu. Dan yang pertama apa namanya tadi? Euodia. E-U-O. Iya. Begini ya? Iya, iya. Kalau saya sedang di sini, Euodia. Euodia ini artinya perjalanan yang indah. Jadi saya pakai perjalanan yang indah. Tetapi Sintise ini artinya kalau kita lihat namanya itu adalah kecelakaan atau accident. Tetapi dalam kata kecelakaan ini ada arti yang lain, yaitu wangi. Dalam salinan yang lain disebut wangi. Ya, kecelakaan ini arti namanya. Nah, dua wanita ini sangat membantu Rasul Paulus. Satu orang yang memiliki perjalanan yang indah, yang seorang bernama Wangi, ya, yang satu bernama Indah.
pemandangan, tetapi wangi tidak bisa dilihat. Wangi itu hanya bisa dihirup. Wangi-wangian. Persoalannya dua wanita ini konkuren, apa ya istilahnya? Konkuren itu apa ya? Bersaing dan menuju ke arah yang tidak sehat. Dua-dua mengasihi Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, dua-dua mengasihi Tuhan, tetapi mereka melayani sebagai satu perjalanan yang indah, sebagai sesuatu yang wangi, tetapi udah nampak kepada Paulus bahwa dua-dua ini konkuren. Dan saya senang saudara-saudara ada dua ibu juga di dalam kebaktian kita yang sering membawa minuman buat saya. Satu ibu Ellen, dia selalu bawa jus jambu batu. Satu ibu Angelina yang selalu bawa orange juice atau Coca-Cola atau teh, ya. Teh apa tuh namanya yang di kaleng? Yang pahit. Ulung tea, ya. Dan mungkin tidak sengaja ya, kalau Ibu Ellen datang, Ibu Angelina nggak ada. Ibu Angelina datang, Ibu Ellen nggak ada. Jadi saya hanya minum 1 gelas. Tetapi kalau dua-dua datang, persis pernah dua-dua datang. Dua-dua minta itu minumannya diminum sama saya. Dan ditungguin saudara. Ayo minum, ini bagus buat Bapak. Kesehatan Bapak buat diabetes bagus, ayo minum. Dia jalan balik lagi, minum Pak. Kalau belum saya minum, dia belum berhenti, belum balik. Ya saya minum. Demikian juga. Sampai saya pakai alasan sebab memang dokter bilang selalu ada mah saya ini selalu nggak boleh yang asam-asam. Ya. Saya tidak boleh minum, ya sudah, ulung tea sekarang. Gitu kan. Nah, kadang-kadang kita mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan tanpa sadar kita konkuren. Siapa yang lebih disayang Tuhan? Siapa yang lebih disayang oleh gembala? Siapa yang lebih dipercaya oleh gembala saudara? Kalau saudara mempunyai perasaan untuk menolong hamba Tuhan, itu sangat terpuji. Tetapi dua wanita ini, yaitu Euodia dan Sintike, sampai Paulus memberikan nasihat, nasihati. Bayangkan dalam surat terbuka kepada semua jemaat, datang dari penjara, dibaca di depan jemaat. Ku nasihati Ibu Euodia yang indah dan Ibu Sintike yang wangi, walaupun arti namanya itu kecelakaan, accident, tetapi yang wangi katanya. Dikatakan di sana, ya, hendaklah sehati, sepikir dalam Tuhan. Kata sehati, ya, kata sehati dipakai disalin kata phroneo. Sebab dalam sehati juga ada artinya sepikir. Kalau hati itu artinya kardia. Kalau arti dari hati saja, ini hati itu adalah kardia. Tapi sehati itu kan tidak sama dengan hati. Sehati itu phroneo. Saudara, tidak ada gunanya saudara aktif bekerja kalau kita kerja tidak sehati, tidak sejalan. Sebab berkat jauh dari kita. Apalagi konkuren seperti Euodia dan Sintike ini, mereka konkuren siapa lebih disayang oleh Paulus, siapa lebih dicintai oleh Paulus, siapa lebih dipakai oleh Paulus. Lupa bahwa mereka mengerjakan segala sesuatu itu harus untuk Tuhan. Ada haleluya saudara. Haleluya. Coba kita buka lebih dulu, saudara pegang dulu itu Filipi dengan tali Alkitab. Kita buka dulu 1 Korintus pasal 10. 1
1 Korintus pasal 10, kita akan membaca satu ayat di sana. Sudah dapat? Amin. Kita membaca ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan saudara kerja supaya dipuji oleh manusia. Jangan saudara kerja mempunyai embel-embel di belakangnya. Jangan saudara aktif ya karena saudara punya tujuan-tujuan tertentu, tetapi baik makan maupun minum. Sejak saya dapat ayat ini, saya hati-hati makan. Saya hati-hati sebab saya ingin makan supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau badan saya sehat, kan nama Tuhan dimuliakan. Kalau saya makan tidak ada rem, saya makan semua, apalagi kemarin tahun baru Imlek, ya semua keluarga datang dan harus makan, saya makan sedikit langsung masuk kamar supaya tidak tergoda ngambil lagi. Tangan sudah ambil bihun goreng, udah mau ambil, saya bilang gak jadi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga saudara kerja, demikian juga saudara memberi, demikian juga saudara apapun yang saudara lakukan, ini demi Tuhan. Aku memberi karena Tuhan, dan aku memberi untuk Tuhan. Aku menyanyi karena Tuhan, aku menyanyi untuk Tuhan. Saudara kira saya main saksofon tadi buat saudara? Bukan, saya main untuk Tuhan. Karena saya udah bernasa sejak 28 Agustus dapat saksofon baru. Saya bilang sebelum saya khotbah saya mau main satu lagu apa saja. Saya nyanyi untuk Tuhan. Apalagi setelah 5 Desember saya dikasih nafas lagi sama Tuhan. Nafas saya Tuhan, saya mau pakai untuk Tuhan. Dan Tuhan kayak dengar, dikasih saya saksofon terus dari Agustus sampai sekarang dikasih tambah 7. Jadi semua saksofon saya ada 9. Tapi dia juga tahu saya nyium saksofon bukan untuk dinaikkan, bukan untuk di TV dipuji orang. Ya, gak goyang-goyang begini. Saya nyanyi saksofon untuk Tuhan. Ya, saudara mau bilang saya jelek niupnya, saya bagus niupnya, nggak masalah buat saya. Ya nggak masalah, saya niup bagi Tuhan. Dan saya tahu semua jemaat yang nyanyi bagi Tuhan, walaupun suaranya jelek, tapi didengar oleh Tuhan, manis kau dengar. Manis kau dengar, Tuhan engkau dengar. Biarlah lagu saya ini didengar oleh engkau, walaupun notnya acak-acakan. Ya. Saya sudah bilang tadi, indah rencanamu itu salah saudara nyanyi. Tapi pemimpinnya mah salah lagi. Kau tolong padaku, kau tolong padaku. Penciptanya diem karena kesel. Tapi Tuhan, dia nggak lihat. Biar salah nyanyi, tapi hatinya itu baik. Saking baiknya jadi tetap salah. Saudara-saudara akan Tuhan bilang, saudara, not itu salah. Aku yang kasih lagu sama Honda tuh, ya orang lain nyanyi salah nggak apa-apa. Pokoknya hatinya baik. Aduh, haleluya, puji Tuhan, saudara. Ya, saudara senang? Amin. Memberi itu untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Apa semua untuk Tuhan. Saya kasih kesaksian. Satu kali saya diundang di Sidoarjo oleh pendeta yang jauh lebih tua dari saya. Saya mendarat di Surabaya, saudaraku dia sudah tunggu dengan mobilnya. Ayo, naik, koper taruh di belakang jok belakang, naik, testing. Aduh om, saya bilang, siapa saya ini om sampai jemput saya? Aduh, padahal suruh pengerja saja, suruh bawahan saja, jemput saya. Aduh, siapa saya ini? Saya tidak jemput Honda tuh. Saya jemput hamba Tuhan. Malu saya. Saya tidak jemput Honda, saya jemput hamba Tuhan. Ambasadornya Tuhan, saya jemput. Saya bangga. Jadi setir, menyetir saudara. Walaupun saudara lebih muda. Nah orang yang seperti itu penilaiannya sedikit.
Mari kita lihat ilustrasi. Waktu dulu sebelum SBY jadi presiden, orang itu miripnya sama Amin Rais. Ketika Amin Rais, wah, sebab dia bapak reformasi, itu orang-orang kaya yang kaya-kaya itu udah ke rumah Amin Rais, udah berjibun di situ. Sampai Amin Rais ke Singapura, mereka ikut bayarin semua. Karena mereka kira Amin Rais akan jadi presiden. Tahu-tahu Gus Dur. Begitu Gus Dur, saudara, orang-orang ini tidak datang lagi sama Gus Dur karena dia tahu Gus Dur nggak bisa lihat. Jadi mereka mau begini, Gus Dur nggak lihat. Dan Gus Dur mengadakan reformasi. Ya, salah satu presiden yang terbaik itu Gus Dur. Ya, susah cari seperti Gus Dur. Dia nggak lihat tapi dia lihat. Ya, sedangkan menteri-menteri yang lain lihat, matanya melotot tapi nggak lihat. Nah, apa terjadi? Terus begitu presidennya ke Megawati, mereka kumpul sama Megawati. Nah, terus begitu udah jalan SBY, saya lihat di pesawat orang-orang sudah ini ngantar-ngantar SBY. Nah, kita nggak boleh punya karakter seperti itu. Kalau kita setia sama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun dunia memberikan segala emas perak, aku setia kepada Tuhan Yesus. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, bahkan segala sesuatu yang engkau kerjakan, kerjakanlah semua untuk kemuliaan Allah. Kita kembali kepada Filipi, pasalnya yang keempat. Yudia kunasehati dan Sintise kunasehati. Dia tidak berat sebelah, ya. Dia tidak menasehati Yudia saja sebab Sintise cepat tersinggung. Tidak. Dua-dua dia nasehati. Yudia dinasehati ayat 2 dan Sintise dinasehati supaya mereka froneo, sehati dan sepikir. Saudara, saya mau gambar ini. Froneo artinya apa? Seperti saudara menggambar rel kereta, itu harus sejajar, satu tujuan dan sejajar. Kenapa banyak kereta api anjlok? Karena banyak rel yang sudah tidak sejajar lagi, ya, kebanyakan di tikungan anjlok, ya, karena tidak searah, tidak sejajar. Walaupun sudah bedanya hanya 1 mili, ya, kalau bedanya 1 mili di sini, ya, 1 mili kecil, tapi kalau terus dia akan jadi besar. Tapi seperti rel kereta api dia harus sejajar, apalagi kereta seperti di Korea dengan kecepatan 300 km per jam. Bagaimana kalau tidak sejajar? Saya perhatikan rel kereta di Korea dan di Jepang itu lebih lebar, dan di Eropa lebih lebar, ya, lebih lebar, jadi lebih mantap dan sambungannya lebih panjang, ya. Itu sebabnya keretanya, saudaraku, bisa lari 300 km per jam. Dari utara sampai selatan itu cuma 2 jam 3/4 sudah sampai. Luar biasa. Ya. Saya pernah naik kereta dari Surabaya ke Bandung. Saya tanya sama kondektur, sampainya jam berapa? Mudah-mudahan. Kondektur dia bilang, mudah-mudahan jam 6 sudah masuk. Kalau mudah-mudahan kan belum tentu. Bagaimana kalau kereta, saudara-saudara, kita masuk dalam kereta yang mempunyai huruf YESUS, Yesus. Kita masuk gerbong keretanya Yesus. Apakah ini sampai ke surga? Lalu dijawab, mudah-mudahan. Tidak. Dalam Yesus segala sesuatu pasti. Amin. Ya. Pasti, jangan kayak Pertamina, pasti pas. Lapor di koran Kompas. Kami mengisi bensin sampai 65 liter, sedangkan Toyota Kijang hanya 55 liter atau paling penuh 60 liter. Kenapa bisa 65 liter? Tidak pas itu. Pasti pas, tapi kelebihan. Kalau Tuhan pasti bilang pasti saudara akan diselamatkan. Haleluya.
Nah, ayat ketiga ini saya ingin memberi kepada saudara pengertian bahwa sun sugos itu tidak ada. Sun sugos apa saudara? Tidak ada. Tidak ada. Dalam bahasa Inggris saya tidak ada lihat ada kata sun sugos. Yang ada true companion. True companion atau teman sejati, bukan setia, teman sejati, itu bahasa Yunaninya sun sugos. Teman sejati bahasa Yunaninya sun sugos. Saya juga bingung kenapa ini seperti nama orang padahal bukan nama orang. Itu sebutan bagi teman sejati. Bahkan ku minta kepadamu teman sejatiku, temanku yang sejati. Maksudnya semua jemaat di Filipi adalah teman Paulus yang sejati. Saya ingin memberi saudara nama, saudara adalah teman-teman saya yang sejati. Aku tidak bisa nasihati dua wanita ini sebab aku di penjara. Kamu teman sejatiku, nasihatilah dua wanita ini. Coba kita lihat ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga temanku yang sejati, tolonglah mereka. Siapa yang disebut mereka? Euodia dan Sintishe, dua wanita itu. Tolonglah mereka, haleluya. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Mari saudara kita perhatikan. Saya punya ini merinding saudara, karena saya sedang bicara kitab kehidupan yang kita semua harus yakin nama kita tertulis di sana. Amin. Jangan saudara bilang, nama saya ada apa tidak ya? Apa ada saya tertulis apa tidak? Apa kira-kira masuk nominasi apa tidak? Jangan. Begitu kita percaya Yesus, saudara terdaftar dalam kerajaan surga. Mari kita ke dia. Karena mereka Sintishe dan Euodia itu yang pertama, saudara-saudara telah berjuang. Satu, berjuang. Bahasa Inggris memakai kata labor. Labor. Berjuang. Saudara, buruh bahasa Inggrisnya apa? Labor. Jadi ini bicara pekerjaan kasar. Bicara pekerjaan buruh. Labor. Saudara, kalau dalam bahasa Tionghoa, saya mau tanya ini sih. Ini langit, ini bumi. Kalau dihubungkan dengan satu garis, dia jadi apa tuh? Hah? Kung. Apa itu kung artinya? Kuli, labor. Kalau dihubungkan sama satu garis saja, kemampuan manusia, kita akan jadi labor. Tetapi yang menghubungkan ini, kalau kita hubungkan dengan salib, jadi apa? Wow, raja. Maka yang tersalib itu adalah raja segala raja. Dia menghubungkan langit dan bumi. Jembatan dari bumi ke langit itu bukan kekuatan sendiri, kerja sendiri jadi kung, jadi kuli, tidak. Tetapi dengan salib kita sampai kepada kerajaan surga. Haleluya. Tetapi walaupun kita sudah selamat melalui salib, dua wanita ini bekerja berjuang dengan tidak mengenal lelah bersama dengan Rasul Paulus seperti buruh, labor, seperti kerja keras, seperti kerja kasar, labor. Mulai besok saudara-saudara, 5 AC ini akan diboyong ke gedung Supra. Kita memerlukan labor.
yang akan membongkar ini, akan masuk ke dalam truk kita membongkar. Nomor boleh. Nah kalau Euodia dan Sintishe itu ada jadi jemaat kita, ya pasti dia ada. Waktu pemindahan ini pasti dia ada. Sebab dua-duanya kau kira ingin dipuji sama Paulus. Ini ada 5. Biar yang 3 saya, kata Sintishe. Euodia bilang, enggak, yang 3 saya. Kamu 2. Maka nasihatilah supaya dua-duanya hati setujuan. Bawa aja 5-5-nya sama kita berdua. Ya, 1 dibawa 5-5 sama kita berdua, gotong royong. Lebih baik daripada 3 kamu, 2 kita, atau 3 kita, 2 kamu. Ribut jadinya. Ayo kita gotong royong, Pak. Maka dalam bahasa Belanda, seorang gembala atau tua-tua jemaat disebut voorganger. Lalu presiden mau lewat, suka ada orang naik motor, CPM, namanya voorreders, pengendara yang di depan. Lalu gembala disebut voorganger. Gembala-gembala kecil, tua-tua sidang yang melayani perjamuan kudus, itu termasuk voorganger. Dia mesti ada di depan. Dia nyumbang, mereka lebih dulu. Sebelum jemaat, mereka lebih dulu. Voorganger, paling depan. Ya, mereka mesti kasih contoh sama jemaat. Ya, dan nampaknya Sintishe dan Euodia ini adalah termasuk voorganger. Sebab namanya ditulis. Lalu saudara-saudara, telah berjuang lebar dengan aku dalam pekabaran Injil. Berjuangnya itu dalam apa? Dalam pekabaran Injil. Apa saudara kita yang main musik itu tidak berjuang? Itu berjuang untuk pekabaran Injil. Bagaimana kita kebaktian kalau tidak ada yang main musik? Nggak enak kan? Mereka berjuang. Apa saudara kira yang jalan kolektif bukan bekerja untuk Injil? Apa saudara kira yang menyanyi seperti saudara itu tidak bekerja untuk Injil? Apa saudara kira saudara-saudara yang berdoa untuk pekerjaan Tuhan itu tidak bekerja untuk Injil? Semua bekerja di bidang masing-masing. Begini saudara, dengar baik-baik ya. Jadikan bisnis saudara adalah penginjilan saudara. Coba ulang. Jadikan bisnis saudara Bisnis kita. Jadikan bisnis kita menjadi penginjilan kita. Udah? Jadi saudara yang walaupun seperti saudara Ratna, dia jadi yang mendanani ini yang mengadakan pesta itu, dia bisa menginjil. Dia bisa menginjil. Saudara berdagang, jual beli, saudara bisa menginjil. Jadikan bisnis saudara penginjilan saudara. Ini belum selesai, baru koma. Saudara jualan AC. Aduh Pak, kok Bapak kuat benar nih AC begini-begini, kok Bapak nggak apa-apa? Ya kalau kita di tempat panas, itu sama dengan tanpa. Coba yang itu kok Agi punya itu. Kok Agi punya selamat. Ini orang yang paling tidak suka Kristen. Dia kirim sama saya selamat tahun baru Imlek, tapi kata-katanya sudah luar biasa. Ya, dia paling benci Kristen, sekarang sudah jadi Kristen. Sekarang sudah jadi. Kalau saya datang ke sana, saudaraku, istrinya keluar, anak-anaknya keluar, cucunya mendiang keluar semua. Waduh, ya sekarang setelah dalam Kristus, dia jual beli mobil, tapi dia jadikan bisnisnya sebagai penginjilan. Ada? Coba. Oh, dia tulis begini saudara, lucu sekali. Ya, saya dengar istri saya yang baca, saya sudah tidak pegang handphone ya. Jadi mana handphone sekarang mahal walaupun pulsanya murah. Nah ini.
3 hal yang harus kita punyai. Ini dia loh. Orang yang setahun yang lalu belum Kristen, sekarang sudah Kristen. Dia ngomong ini. 3 hal yang harus kita punyai. Hopeng, hoki, dan hong sui. Saya udah kesel udah dengar hong sui. Tapi dia terusin. Jika tidak punya bisa hong hiam. Kita harus hopeng yang satu sama Tuhan. 2, kita mesti hoki karena Yesus. Dan punya hong sui dengan Roh Kudus. Pasti tidak hong hiam. Kita orang Kristen nggak bisa nginjil kayak begini. Dia orang dunia dulu yang suka pakai hong sui. Sekarang dia bisa nginjil. Jadikan bisnis kita, udah lupa. Jadikan bisnis kita Jadi Nah, yang kedua, jadikan penginjilan kita bisnis kita. jadikan Bisa? Coba, jadikan penginjilan kita bisnis kita. Sekarang dari atas. Jadikan bisnis kita penginjilan kita. Jadikanlah penginjilan kita bisnis kita. 1, 2, 3. jadikan bisnis kita penginjilan kita. Jadikan penginjilan kita bisnis kita. Jadi kalau saudara bersaksi, udah bisnis saudara itu. Supaya nggak hoax ya. Aduh Pak, nggak malu Pak. Saat setiap orang datang, Papa ngomong Yesus, Yesus. Itu udah bisnis saya Pak. Making your business is your evangelization. And your evangelization became your business. Saudara ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak? Yang tadi saya bilang, jadikan bisnis saudara, dagang apa saja, jadikan penginjilan saudara. Tapi penginjilan kita, jadikan bisnis kita. Sementara dagang kita menginjil, sementara kita menginjil kita bisa berdagang. Jadi masuk dua-duanya. Dia mau ketok harga, tapi karena kita berbicara tentang Yesus, dia kasih korting. Kan saudara sama dengan korting. Filipi ayatnya yang ketiga. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang lebar dengan aku dalam pekabaran Injil. Saudara mau mengabarkan Injil? Amin. Tidak usah sekolah kita, saudara tidak mau jadi pendeta, tapi saudara bisa mengabarkan Injil. Satu doktor teologi, dia saudara guru besar di sekolah tinggi teologi di Jawa Timur, orang Batak. Dia sakit di rumah sakit di Surabaya. Sudah pada waktunya sembuh, istrinya mau jemput, dia bilang nggak usah jemput, karena dekat dari rumah sakit, aku naik beca saja. Dia naik beca kan itu. Ya, waktu naik beca, tukang beca bersaksi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Mas Kristen ya? Iya, saya Kristen. Bapak, kalau Bapak terima Tuhan Yesus, mari mengayu. Yesus akan memberi Bapak keselamatan, hidup yang berkelimpahan. Percayalah Bapak kepada Tuhan Yesus. Untungnya besar, ruginya tidak ada. Ini doktor teologi nangis. Dan hari itu dia terima Yesus sebagai juru selamat. Doktor teologi belum pernah terima Yesus. Dia ngajar Alkitab di sekolah kitab, tapi belum pernah terima Yesus. Jangan saudara jadi orang Kristen, belum pernah terima Yesus masuk di dalam hati saudara. Kalah sama tukang beca, yang bisnisnya jauh, hasilnya berapa, tapi dia jadikan bisnis tukang beca menjadi penginjilannya. Dia bersaksi sampai satu doktor teologi bertobat. Mau mengabarkan Injil? Amin. Mau mengabarkan Injil? Amin. Jadi kalau saudara telepon ngomong bisnis saja, lo bisa pinjam duit nggak? Bisa pakai duit nggak? Bisa ini duit nggak ngomong Yesus. Yesus tinggal.
ngomong duit ya. Bagaimana Pak? Bisnis saya Pak. Bagaimana bisnis saya Pak? Bisa Pak. Nanti Bapak kita atur Pak. Bapak bisnis bagaimana Pak? Ya nanti saya atur Pak. Bapak minta Pak. Saya atur Pak. Nanti gampang Pak. Ya pokoknya ya tolong Pak. Saya bisa kerja Pak. Saya minta barang Pak. Gimana? Tidak pernah ngomong Yesus. Tidak pernah bersaksi. Bisnis apa itu? Lihat Sintise dan Euodia. Dia lebar. Kulit. Lalu penggambaran ini. Berjerih lelah bersama dengan aku. Haleluya. Bersama-sama dengan Clemens. Yang ketiga ini Clemens, saudara. Arti namanya ya, ini Clemens itu. Clemens. Saya diingatkan kalau ada anak yang diserahkan saya kasih nama Clemens. Ya, itu artinya belas kasihan. Belas kasihan. Kita bukan hanya perlu sehati, kita bukan hanya perlu sepikir, tapi kita perlu mempunyai belas kasihan. Belas kasihan. Kalau kita punya belas kasihan itu hidup, ya, dia mulai menyala. Apa saja yang saudara kerjakan dilandasi oleh belas kasihan. Di dalam Injil berkali-kali ayat. Maka jatuhlah. Kita buka saja. Markus 8. Markus pasal 8. Markus pasal 8. Ayat kedua. Hatiku kita baca dari ayat 1. Markus 8 ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak punya makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Kata belas kasihan datang dari kata compassion. Tetapi compassion juga, kata kompas itu datang dari kata kompas juga, kompas. Kita naik kapal laut perlu kompas. Naik pesawat terbang perlu radar yang mengarahkan kita kemana kita pergi. Nah, Ibu Angelina punya pembantu yang setia, selalu orang Tionghoa dari muda sampai suaminya meninggal menemani, selalu diajak ke Singapura. Dia tuh polos orangnya. Dia bilang begini, Cime, ini pilot pinter ya. Kenapa pinter? Ya di udara kan nggak ada arahnya Singapura, apa Jakarta gitu kan nggak ada. Dia bisa tahu, dia bisa bawa pesawat sampai ke Singapura. Hebatnya. Kita mulai berpikir, betul juga dia ngomong. Ya, karena dia tidak tahu bahwa pilot itu dia mengandalkan kompas, mengandalkan radar. Dia lapor ketinggian berapa, dia sudah telepon, ya dia sudah sampai di mana, ya saya bisa tahu sedikit saudara. Kalau pesawat Garuda dia punya ketinggian segini terbang, pesawat Singapura Airlines nggak akan segini, lebih tinggi. Jadi kalau ketemu di jalan pun nggak apa-apa, atau jauh berbeda, jalurnya dibedakan supaya tidak tabrakan. Ya. Sebab kalau tabrakan sudah di udara tabrakan, udah semuanya innalillahi. Ya, innalillahi. Karena apa? Itu sebabnya kita perlu kompas.
Jangan sampai Euodia dan Sintise ini tabrakan. Nah, kompasnya itu Clement. Sebab arti dari Clement, belas kasihan, compassion. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hei ahli Taurat dan orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu persepuluhan harus dilakukan, dan yang lain belas kasihan, keadilan dan kesetiaan jangan diabaikan. Bisa bilang amin? Bawa persepuluhan tapi marah sama keluarga. Bawa persepuluhan tapi nggak pernah ada belas kasihan sama orang. Di keluarga ribut terus. Yang pertama harus engkau lakukan keadilan, belas kasihan, dan satu lagi apa? Setia. Jangan diabaikan. Sebetulnya buat saya, kita pindah dari sini ke Supra itu cuman sementara, batu lompatan saja. Tuhan kasih batu yang besar di perjalanan kita. Saudara bisa bilang itu batu halangan, atau saudara bisa bilang ini batu lompatan supaya saya lebih tinggi. Tuhan tuh tahu, dia selalu ada. Dulu kita diusir tanpa ada peringatan, saudara. Karena yang punya gedung tiba-tiba meninggal di Belanda. Jadi WC ditutup di Tanah Abang. Dia pegawainya ngomong sama saya, wah, Bapak nggak bisa lagi pakai coba bayangkan, nggak ada, nggak seperti sekarang dikasih off-stand, dikasih, kita tahu. Adalah Ko David, Bapak David. Kenapa? Ya saya pindah. Mau nggak tuh pakai gedung saya, lapangan badminton ini? Saya lupa ini sudah berapa tahun. Lebih 10 tahun berapa? Kita pakai di sini. AC-nya nggak sedingin ini dulu. Dulu AC-nya sudah bisa mengeluarkan keringat kita. Jadi panasnya lebih besar dari AC. Nah sekarang saudara, Bapak David sedang dalam kesulitan, dia harus jual ini. Itu Tuhan mempunyai orang-orang yang lain. Itu yang punya gedung itu, dia tawarkan kita di Pluit. Kursi sudah ada, AC sudah ada, silakan pakai. Tidak usah bayar. Tapi minggu sudah ada yang pakai. Kita mesti berdamai dulu kalau minggu. Ya, dan saya juga merasa kita ke Pluit, ya saya senang sama banyak di Pluit. Yang saya kenal mereka ada di Pluit. Kapan ini pindah di sini? Saya mau datang. Ya, kalau di sini terlalu jauh. Tapi jemaat yang di sekitar ini kasihan. Kalau ke Pluit kan mesti tiup-tiup Pluit. Wih, baru dia berasa. Nah, tetapi kalau di situ, ya cuma naik Pak Jaya dia tinggal tikungan, atau di situ tuh, ya sebelahnya Peninsula Hotel, sudah, di Alsan sudah sampai.
Dan saya sendiri lebih banyak orang tidak memikirkan saya. Mereka malah memikirkan tukang bakso. Tukang bakso bagaimana ya Pak ya? Karena dia bisa dagang apa enggak? Dia bukan memikirkan tukang bakso, dia memikirkan perutnya nanti lapar. Bagaimana tidak ada tukang bakso di sana? Lalu kita tanya sama istrinya Pak Hendro, bagaimana? Nyari bisa kira-kira si Jangkung itu dagang bakso di situ? Dia pikir sebentar kemungkinan nggak bisa. Sebab kalau si Jangkung diizinkan, si pendek, si gemuk, si kurus, pada masuk semua. Jadi saya mau izinkan nanti jemaat yang suka bawa makanan ini, biar dia naik di lantai 11. Begitu keluar dari lift, ada meja di situ, dia bisa jualan. Saudara tuh kayaknya tuh midang masih di Jangkung. Beliin mobilnya, beli mobil bak terbuka, baksonya cuma 2 kali, Minggu sama Selasa, bawa aja pakai mobil. Lantai 11 kita turun, yang mau buka bakso naik lantai 11 pakai tangga. Udah nggak bakso dulu baru turun lagi. Ya, sewa aja kalau mau saudara, daripada dia ngedorong-dorong terus lantai 11 lantai dia dorong. Belum sampai dia udah, waduh, turun bro, mobil mana tuh bro? Makanya udahlah pakai mobil Suzuki Carry yang terbuka. Jambung naik. Dia juga seneng bayar. Pak, kita bayar nggak pakai uang, ya pakai bakso aja. Oke. Sampai tingkat 11. Nggak ketahuan orang, nggak kelihatan. Jadi saudara perlu belas kasihan. Sama si Jangkung berbelas kasihan. Sama saya juga harus berbelas kasihan. Berbelas kasihan maksudnya. Orang yang berbelas kasihan hatinya seperti Yesus. Sebab Yesus selalu berbelas kasihan. Kembali kepada Filipi 4. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, The Book of Life atau kitab kehidupan. Nama-nama mereka tercantum dalam kitab. Saya turunkan ke bawah ya. Book of Life, kitab kehidupan. Hari Minggu saya khotbah apa di sini? Buah orang benar. Numpak nangi. Apa? Buah dari kebenaran. Oh, kehidupan, buah kehidupan itu. Nah, saudara, di dalam bahasa Tionghoa itu sang itu hidup. Ya. Makanya Tuhan itu 3 dalam 1 dalam 3. Ya. Sang hidup. Bukunya saja buku kehidupan. Saya tanya, pernahkah manusia mempunyai buku kehidupan? Manusia punya daftar kematian. Seorang intelijen dikirim. Ini orang yang harus dibunuh. 1, 2, 3, 4 bunuh, kirim. Orang di Eropa dikirim dari Amerika, putar ke Afrika dulu. Wah, kita lihat di film-film. Hanya tugasnya membunuh, sudah ada dalam daftar kematian. Mati semua. Lalu Tuhan lah, dia daftar dalam buku kehidupan. Lagu yang paling papa saya suka, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal, darahnya yang suci kan segenap dosaku. Saya tahu, ini yang penting, saya tahu namaku sanalah. Sebelum ada buku kehidupan, ada fellow workers, rekan sekerja yang lain. Nggak ada namanya ini, fellow workers, rekan sekerja yang lain.
Saudara, di dunia ini ada orang punya nama dan ada orang tidak punya nama. Yang punya nama nih, Obama, dia punya nama. George Bush punya nama. Osama bin Laden, dia punya nama. Ahmadinejad, dia punya nama. Amin Rais, Gus Dur punya nama. Megawati punya nama. Yang tidak punya nama, tukang beca. Tuh panggil tukang beca, nggak ada nama, saudara panggil. Bang, nggak ada nama. Dan itu tukang beca, beca datang. Namanya saudara tidak tahu, tapi tukang beca datang. Supir taksi, itu nggak punya nama. Rakyat jelata nggak punya nama. Tetapi dalam Kristus yang tidak punya nama juga karena bekerja berjuang di dalam Injil, dia didaftar dalam buku kehidupan. Jadi saudara-saudara, walaupun tidak punya nama, ya nama kita diganti-ganti ya di dunia ya. Orang Tiongkok mesti ganti nama. Yang namanya ada san-sannya pakai Santoso. Ada bun-bunnya Buntoro. Ya. Saya juga bingung nanti di surga, sebab ada ayatnya Tuhan tahu nama kita. Satu kali saya diajak Pak David 6 orang, 3 keluarga, Pak David suami istri, saya suami istri, sama Sanusi suami istri, 6 orang pergi ke Cukwo. Dari Hong Kong kita pergi ke Guangzhou pakai kereta. Sebelum naik kereta, wah itu jinji orang Tiongkok, kita nggak ngerti dong ya bahasa roh. Saya bilang ada apa? Dia mau pinjam kita punya paspor, dikasih satu orang 250 yuan, mau nggak? Wah, kok David bilang, Pak David bilang, ya lumayan nih, ya 1.500, ya 1.500 lumayan buat makan nanti. Ya. Dia udah pakai, Pak semua pakai. Yang tidak ada huruf, 3 nama huruf saya. Ini saya mau cerita tentang ganti nama. Saya itu Amon Datu, nggak ada koinnya, nggak ada. Yohanes Amon Datu, nah ini apa nama Tiongkoknya? Dia tanya, saya ingat waktu kecil, saya bilang sama mama, Ma, saya ini orang Tiongkok, orang Manado, orang Tiongkok. Nama apa tuh kalau Tiongkok? Tan Han Diok. Kalau ada yang lulus, Tan Han Liang. Jadi Chen Han I, Chen Han Yang. Oh saya ingat, Chen Han I. Oh ditulislah saya Tan Han I, Chen Han I. Begitu sampai di Guangzhou, saudaraku, semua teman 5 orang, termasuk istri saya, sudah pegang paspor. Saya tunggu-tunggu mana nama saya. Udah tuh nggak disebut-sebut. Waktu ada ibu polisi gemuk sekali, udah warna merah, dia berteriak, Cadanye, Cadanye, Cadanye. Sebab nama saya Awan Datu. Nah itu yang saya takut di surga. Kalau saya pakai ganti nama Chen Han I, nanti di surga Chen Han I, saya bilang kenapa nama saya tidak disebut? Kenapa nama saya tidak disebut? Padahal ganti nama. Makanya saudara walaupun ganti nama, ingat nama asli. Iya. Kalau nama saudara Keo-Keo, ingat. Atau Boy-Boy, ingat ya. Supaya nanti kan di sebelah namanya Buntoro alias Keo-Keo. Oh iya. Haleluya. Lukas pasal 10. Ayatnya yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Saudara dikasih talenta sama Tuhan, dikasih bakat. Mungkin saudara mendoakan orang sakit sembuh. Mungkin saudara dikasih talenta menyanyi seperti Bapak Anto. Mungkin saudara mempunyai talenta bermain musik. Saudara punya talenta mencari jiwa. Saudara punya talenta memberi banyak macam talenta. Tapi keberhasilan saudara tidak usah dibanggakan. Banggalah kalau nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Saudara mau nama saudara tertulis dalam buku kehidupan? Amin. Pertanyaan datang, bisa dihapuskah nama kita? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Saya nggak mau jawab, nanti salah saya. Keluaran 32 dah, biar Alkitab yang jawab. Keluaran 32. Keluaran 32. Ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, ayat 31. Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ilah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi yang berdosa, biar dia udah Kristen, berdosa, hapus namanya. Kadang-kadang Tuhan sudah pegang penghapus, mau hapus namanya ini. Baru dihapus, dia udah bertobat dulu lagi. Dia udah bertobat. Jangan jadi malaikat, dia nggak hapus. Karena dia sudah bertobat, minta ampun. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada dosa lagi di sana. Dia bertobat lagi, nggak jadi lagi. Tapi kalau dia terus berbuat terus, nggak bertobat, dan dia hapus juga. Apa susahnya sih nggak hapus? Dan delete, kalau di sini nggak usah pakai karet. Nggak usah, delete aja, tak, hilang semua, hitam semua, delete, hilang. Saudara, seperti itulah Tuhan menghapus dosa kita. Jadi minta sama Tuhan, Tuhan, hapuskan dosa saya, tapi jangan hapus nama saya di sana. Nah, Tuhan akan berfirman, kalau gitu hidup benar, hidup baik-baik, kerja baik-baik. 1, berjuang di dalam 2, pekabaran Injil dengan penuh kekasihan, ya, supaya namamu tersurat di dalam buku kehidupan. Saya harus terangkan 4 dalam kelompok, nggak boleh 5, karena udah nggak tahan pikiran kita, ya. Walaupun sudah jam 5, pikiran kita nggak kuat kalau 5. Jadi sudah sampai di sini saja.